kenapa Rasulullah ketika melaksanakan perjalanan hijrah itu tidak mendapati hikmah sebagaimana kisah Isra wal Mi'raj yang tembus hanya 1 malam, bahkan naik ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Rabb, kemudian pulang tidak sampai subuh sudah selesai perjalanan itu. Namun kenapa ketika pelaksanaan hijrahnya Rasulullah harus transit dan harus beberapa kali sembunyi-sembunyi, bahkan dalam persembunyian Rasulullah pernah kena lempar pelepisnya hingga berdarah. Dan ketika berdarah itu turun 2 malaikat menghampiri Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, aku sedih melihatmu, minta kepada Allah ya Rasulullah, angkat tanganmu agar dibalaskan apa yang telah dilemparkan mereka kepadamu ya Rasulullah." Apa kata baginda Nabi dengan kelembutannya? La, tidak. Mereka juga melakukan seperti ini karena mereka tidak tahu. Andainya mereka tahu, pasti mereka tidak akan lakukan sebagaimana yang telah terjadi kepadaku. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, seiring silihnya berganti hari, bergulirnya waktu, tidak terasa kita pun sudah diantarkan bertepatan pada hari ini merupakan Jumat yang awal. Bertepatan awal ini adalah awal daripada 1444 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 7 Muharram, bersamaan pula pada tanggal 5 Agustus 2022 Masehi. Maka sepandai-pandai hamba Allah yang mensyukuri nikmat, sepandai-pandai hamba Allah yang tahu akan manfaat, sepintar-pintar insan yang memanfaatkan kesempatan, dan setahu-tahu makhluk yang tahu menggunakan segala apa yang sudah ia dapatkan adalah yang tahu menempatkan sesuai dengan tempatnya dan terlebih-lebih mengaktualisasikan dan mengimplementasikan seluruh nikmat kehidupan hanya ditujukan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan berbahagia ini, mari sama kita ambil hikmah ataupun i'tibar bahwa perjalanan hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW merupakan tauladan bagi umat, dan yang pastinya kita sebagai hamba Allah yang terlebih-lebih ingin digolongkan sebagai umatnya baginda Rasulullah adalah yang tahu menyempatkan serta menempatkan setiap potensi kehidupan hanya untuk mencontoh apa yang sudah diperbuat oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak sedikit dan banyak di antara kita ketika memasuki momentum di bulan Muharram pastinya akan bercerita, akan mengingat sebuah histori, sirah ataupun sejarah yang terjadi ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Maka sejatinya tidak sedikit, hampir banyak di kalangan bertanya, apakah memang benar perjalanan hijrahnya Rasulullah itu terjadi ketika di bulan Muharram? Apakah benar ketika Muharram itu adalah sebuah momentum berjalannya atau hijrahnya atau berangkatnya baginda Nabi dari satu kota ke kota berikutnya, yang sebagaimana kita pahami Rasulullah berangkat dari kota Mekah menuju kota Yastrib ataupun kota Madinah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari beberapa kitab yang pernah kita temukan dan kita baca serta kita dengarkan daripada guru-guru kita, di antaranya ada satu kitab, kalau kita mau buka dan kita baca dan kita pahami, yang mana dalam kitab tersebut adalah yang dijelaskan menurut Syekh wa Tarhiyah dalam perspektif sejarah, bahwa hijrahnya baginda Nabi ini bermula ketika Rasulullah diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Perekonomian umat diembargo habis-habisan, bahkan hak asasi Rasul ketika itu didiskreditkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi baginda Nabi sama sekali tidak gentar, sama sekali tidak merasa khawatir, apalagi merasakan takut yang berlebihan. Dia tetap saja melaksanakan rutinitasnya sebagaimana yang sudah menjadi kewajiban untuk berdakwah kepada umatnya.
Maka dalam kesempatan hal yang itu pula datanglah pamannya Rasulullah, yakni Abu Thalib, dengan rasa khawatir dan cemas karena telah mendengar oleh orang-orang kafir Quraisy sudah punya hajat, sudah punya niat, sudah ada rencana. Bahkan rencana itu sudah direncanakan matang-matang agar segera menghabisi ataupun membunuh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita dalam hal tersebut, maka datang paman Rasul Abu Thalib berkata kepadanya, "Wahai keponakanku, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, bukan aku tidak sayang kepadamu, bukan aku tidak cinta kepadamu, dan bukan karena aku tidak percaya akan ajaran yang kau bawa pada saat hari ini, tapi karena saking cintanya aku kepadamu, saking khawatirnya aku kepadamu, aku tidak ingin ya Rasulullah, ya Muhammad, wahai keponakanku, ketika nanti aku tidak bisa lagi bersamamu dan tidak lagi bisa melihatmu. Maka aku mohon wahai Rasulullah, maka aku minta kepadamu wahai Nabi Muhammad, hentikan jalan dakwah ini ya Rasulullah, karena aku telah mendengar orang-orang kafir Quraisy dan hari ini telah berkumpul." Di mana mereka berkumpul? Orang-orang kafir Quraisy ketika itu dan pimpinan-pimpinan yang telah berkumpul di satu tempat, namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini kalau dalam bahasa kita hari ini disebut dengan balai desa. Yang sedihnya lagi, Darun Nadwah ataupun balai desa atau balai desa ini adalah tempat yang mana dibangun oleh kakeknya Nabi, kakeknya Rasulullah yang bernama Qusay. Kalau dari silsilah Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Hamsin bin Abdul Manab sampai pada tingkatan yang kelima bin Qusay, maka kakek Rasulullah yang bernama Qusay inilah yang membangun Darun Nadwah ataupun balai desa. Namun di tempat itu pula pimpinan-pimpinan kafir Quraisy dari beberapa kabilah bersepakat, bermufakat dan menentukan satu kata kesepakatan, habisi Rasulullah, bunuh Nabi Muhammad SAW. Maka mendengar ucapan itu, pamannya tadi Abu Thalib bergegas membisikkan hal tersebut. "Aku tidak ingin ya Rasulullah, kau akan dimatikan, akan dibunuh. Maka aku mohon ya Rasulullah, tinggalkan dakwah ini." Apa kata Rasulullah dan apa jawabannya? Mendengar ejekan-ejekan kafir Quraisy, bahkan mendengar ancaman-ancaman itu, bukan Rasulullah takut, malah dia berkata, "Ya am, wallahi, wahai pamanku, demi Allah, sekiranya pimpinan-pimpinan kafir itu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan jalan dakwah ini, niscaya Rasul, aku sebagai Rasulullah, aku sebagai Nabi Muhammad tidak akan kutinggalkan meskipun aku harus mati di jalan dakwah ini." Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka mendengarkan ucapan itu makin tidak senanglah orang-orang kafir Quraisy, dan ternyata bukan hanya sekedar rencana, tetapi mereka berniat akan segera mengeksekusi daripada rencana yang sudah direncanakan tersebut. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka singkatnya, apakah ternyata benar di bulan Muharram itu Rasulullah berangkat hijrah? Tidak. Maka Rasulullah SAW berangkat bertepatan pada hari itu adalah hari Kamis, malam Jumat 26 Safar. Berangkatlah Rasulullah ditemani oleh sahabat. Lantas apakah langsung Rasulullah sampai ke kota Yathrib atau kota Madinah yang sudah menjadi tujuan niat daripada hijrahnya Rasulullah? Karena sejatinya Rasulullah diingatkan dan langsung ditegur oleh malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Rasulullah, hijrah." Maka hijrah ya Nabi, berangkatlah pada malam hari itu 26, 27, 28 sampai tanggal 29. Maka Rasulullah pertama kali transit di satu tempat namanya Jabal Sur. Lalu setelah dari Jabal Sur berangkat lagi. Kemana Rasulullah? Kemudian berangkat ke satu kota, dan di kota tersebutlah Rasulullah tepat pada tanggal 1 Rabiul Awal sampailah Rasulullah di satu kota namanya kota Kubah. Disitulah awal kali Rasulullah membangun satu masjid yang awal yang disebut dengan Masjid Kubah. Lalu perkiraan antara tanggal 8 sampai tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah sampailah di kota Yathrib ataupun kota Madinah. Timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah
ketika melaksanakan perjalanan hijrah itu tidak mendapati hikmah sebagaimana kisah Isra wal Mi'raj yang tembus hanya satu malam, bahkan naik ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Rabb, kemudian pulang tidak sampai subuh sudah selesai perjalanan itu. Namun kenapa ketika pelaksanaan hijrahnya Rasulullah harus transit dan harus beberapa kali sembunyi-sembunyi, bahkan dalam persembunyian Rasulullah pernah kena lempar pelepisnya hingga berdarah. Dan ketika berdarah itu turun dua malaikat menghampiri Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, aku sedih melihatmu, minta kepada Allah ya Rasulullah, angkat tanganmu agar dibalaskan apa yang telah dilemparkan mereka kepadamu ya Rasulullah." Apa kata baginda Nabi dengan kelembutannya? La, tidak. Mereka juga melakukan seperti ini karena mereka tidak tahu. Andainya mereka tahu, pasti mereka tidak akan lakukan sebagaimana yang telah terjadi kepadaku. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, setidaknya ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dalam perjalanan hijrah Rasulullah dan menjadi sebuah tauladan kepada kita. Yang pertama, kelemah lembutan Rasulullah. Meskipun andainya ketika itu dia layak berdoa dan pasti dikabulkan Allah, tapi dia tidak mintakan kepada Allah agar orang yang menzaliminya, agar orang yang menghardiknya, agar orang yang menghancurkan ataupun berusaha untuk membunuhnya, agar dibunuh lebih dulu. Tidak. Tapi Rasulullah malah berkata, karena mereka tidak tahu. Andainya mereka tahu ataupun mereka mendapat hikmah, pasti mereka tidak akan lakukan itu. Lalu yang kedua, yang menjadi momentum besar adalah daripada momentum makna hijrah tersendiri. Yang pertama, Rasulullah hijrah secara makani ataupun tempat. Lalu yang kedua, Rasulullah hijrah secara maknawi. Apa yang menjadi makani ataupun tempat? Rasulullah berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Lantas ketika kita ingin mengambil hikmah ini, apakah kita harus hijrah juga? Ya, kita juga harus hijrah tempat. Tempat yang mana? Kalau kita terbiasa mungkin hari ini sholatnya di dalam rumah, maka hijrahkan, kita berangkat untuk beribadah di masjid di mana kita bisa memakmurkannya. Kalau hari ini kita sudah biasa nongkrong di tempat tongkrongan yang tidak bermanfaat, maka mulailah hijrahkan secara makani. Tempat yang kita tongkrongi saat ini adalah tempat-tempat yang bermanfaat, di antaranya majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir dan sebagainya. Lalu mana yang dimaknai dengan hijrah secara maknawi? Rasulullah hijrah secara maknawi mengajarkan agar hijrah secara fikriyah ataupun pikiran, dari pikiran yang buruk menuju pikiran yang baik, dari kebiasaan yang jelek menjadi kebiasaan yang terbaik, dari ibadah yang sedang, yang kecil menuju ibadah yang lebih besar, yang lebih luas maknanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini tidak sedikit di kalangan kita yang masih terbuai dengan nikmatnya dunia, sehingga saking nikmatnya menikmati hal dunia, melupakan bagaimana nikmatnya akhirat, dan terlebih-lebih ketika dia melupakan bagaimana nikmatnya ketika berjumpa baginda Rasulullah dan berjumpa dengan Allah Rabb semesta alam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selain daripada itu, makna hijrah yang dapat kita ambil dan kita petik di antaranya adalah ketika kita paham bahwa Rasulullah tidak mendapati hikmah ataupun ilmu ketika Isra wal Mi'raj, ini menunjukkan bahwa korelasi antara usaha, antara ikhtiar, bahwa memang harus diiringi dengan doa. Begitu juga sebaliknya, sebuah doa, sebuah niat hajat yang dimintakan kepada Allah lebih afdol ketika ada usaha ataupun ikhtiar yang dilakukan. Karena sejatinya ketika itu tidak mungkin kalau andainya Rasulullah minta kepada Allah agar diberikan hikmah ketika Isra Mi'raj, pasti Allah berikan. Tapi Rasulullah tidak mintakan itu. Kenapa? Karena Rasul ingin ajarkan kita bahwa setiap perjuangan butuh pengorbanan, dan di antara perjuangan dan pengorbanan, jangan lupa agar senantiasa menitipkan dan memohon serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka di antara hikmah-hikmah yang lainnya
hijrahkan seluruh potensi yang ada hanya untuk mengharapkan hijrah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah golongkan kita sebagai golongan umat baginda Rasulullah yang senantiasa memperdomani sekaligus menjadikan Rasulullah tauladan terbaik dalam kehidupan, dan insyaallah kita pun akan berjumpa dengannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hijrahkan segala potensi, hijrahkan ibadah kita, hijrahkan amal kita, hijrahkan nikmat kita menjadi nikmat yang terbaik. Harta yang ada hijrahkan. Di mana hijrah terbaik harta? Hijrahkan, perjalankan di tempat-tempat amal ibadah, di antaranya di kota-kota amal masjid, di panti-panti asuhan, di tempat-tempat yang butuh untuk keberlangsungan pendidikan dan sebagainya. Ini termasuk juga hijrah yang terbaik. Tetapi perkara hati jangan sampai kita hijrahkan, karena hati ini hanya fokus dan satu pada tujuan kepada sang pemilik hati. Ilahi anta maghsudi wariddoka matrubi. Demikian khutbah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat dan insyaallah menjadi ultimatum sekaligus inspirasi dan motivasi agar senantiasa kita menjadi pribadi yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.